Heho Pop Gengs. Sebagai orang yang menghabiskan sebagian besar hidupnya di Indonesia, bagi kita pemandangan ibu kota yang penuh dengan anak jalanan, pengamen, dan lain-lain adalah lumrah. Membludaknya angka dari orang-orang ini, katanya sih, didorong oleh angka kemiskinan Indonesia yang mencapai 10,14% atau sebanyak 27,54 juta penduduk. Ya setidaknya itu sih kata orang-orang. Meskipun nyatanya, orang-orang tadi sering banget nih ditemukan memiliki banyak duit dan penghasilan yang nggak biasa. Hal ini bisa kita saksikan lewat video berikut di mana daftar populer udah ngerangkum berbagai pekerjaan gak lazim atau dianggap remeh yang memiliki penghasilan fantastis. Kita mulai dari profesi yang paling banyak bertebaran terutama di kota-kota, yaitu pengemis. Ya, kita sebut saja ini sebagai profesi. Bagi orang-orang yang baru pertama kali merantau di kota, keberadaan para pengemis ini tentu bukan hal yang biasa. Bahkan, orang-orang dari kampung biasanya gampang banget hatinya luluh oleh modus pengemis zaman now. Mulai dari yang bawa anak kecil, pakai baju kucel, pura-pura lemes gak pernah makan. Pokoknya, sasaran dari para pengemis memang rasa belas kasihan orang-orang. Nah, bagi orang yang memberi, emang sih bisa kita hitung sedekah. Tapi tahu nggak nih, kalau pendapatan pengemis sebenarnya itu nggak main-main. Contohnya saja pengemis berinisial T yang baru saja terjaring razia di Kota Batu, Jawa Timur pada bulan Mei 2021 kemarin. Pria difabel ini mengklaim kalau penghasilannya bisa mencapai Rp600.000 per hari, bahkan bisa Rp1 juta per hari jika keadaan Kota Batu sedang ramai. Hah? Jika dihitung-hitung, maka penghasilan dari Bapak T ini sekitar 18 hingga 30 juta rupiah per bulan. Lah gila ya, kita 100.000 per hari aja setengah mati dapetnya. Nah, pendapatan ini tuh udah jelas jauh lebih gede ketimbang pekerja kantoran dengan gaji UMR di Kota Batu yang hanya Rp2.575.000 per bulannya. Nah, dari keterangan lebih lanjut, Bapak T ini udah berprofesi sebagai pengemis dalam kurun waktu 5 tahun. Dari profesinya ini, si Bapak mengaku udah beli motor dan juga udah bisa bangun rumah di kampung halamannya. Wah, ngeri juga ya. Kira-kira kamu bakal masih kasihan gak nih? Dari pengemis, sekarang kita pindah ke pengamen yang penghasilannya itu juga gak main-main. Nah, ngomongin profesi ini, kita ada nih 2 contoh pengamen dengan cara ngamen biasa dan cara ngamen yang total luar biasa. Dari pengamen biasa, ada sosok Endah Wulandari. Pengamen yang biasanya mangkal di perempatan lampu merah, Desa Ngembalrejo, Kecamatan Bae Kudus ini pernah mengaku kalau penghasilannya itu sekitar 300.000 sampai 1 juta rupiah per hari. Wow. Jika dihitung, ibu ini bisa menghasilkan sekitar 9 sampai 30 juta rupiah per bulan hanya dengan bermodalkan suara pas-pasan dan percaya diri doang. Gemes nggak? Bila dibandingkan dengan UMR Kabupaten Kudus yang hanya 2,2 juta rupiah. Penghasilan ibu ini tentu lebih besar. Lalu dari pengamen total luar biasa yang bawa mic dan juga sound system, kita ada nih sosok Iskandar. Kesehariannya si Iskandar ini mengamen di Simpang 4 Jalan Gatot Subroto, Kota Banjarmasin. Dari pengakuannya, pria berumur 25 tahun ini tuh bisa menghasilkan 500.000 hingga 2 juta rupiah per hari atau 15 sampai 60 juta rupiah per bulan dengan ngamen. Ya, penghasilannya ini tentu aja nggak sedikit. Apalagi jika kita membicarakan tentang modal Iskandar yang hanya keluar sebesar 2 juta rupiah saja. Gila juga nggak sih bisnis ngamen ini? Tapi nggak apa-apa lah ya, ada sesuatu yang mereka jual nggak minta doang. Ngomongin tentang pekerjaan tidak lazim, tidak mungkin kalau kita melupakan manusia silver. Yakni mereka yang ngecat tubuh dengan warna perak alias silver untuk menarik perhatian. Fenomena yang marak terjadi pada tahun 2021 ini sudah jadi perhatian dari beberapa tahun lalu dan jadi target razia Satpol PP baru. Nah, bicara soal marak, banyaknya orang yang memilih untuk menjadi manusia silver disinyalir dikarenakan ada 2 hal, yaitu duit dan gampang dilakuin. Dari pengakuan manusia silver yang terjaring razia di Kota Tangerang Selatan, penghasilan mereka itu emang gak main-main. Rp300.000 per hari, cuk.
yang berarti 9 juta rupiah per bulan. Jika dibandingkan dengan UMR Tangsel yang berada di kisaran 4,2 juta rupiah, gaji manusia silver ini ternyata masih 2 kali lipat lebih tinggi. Namun ya, meskipun tinggi, kita perlu tahu juga nih kalau resiko yang ditanggung manusia silver itu juga gede. Paparan cat pada kulit secara langsung, seperti yang dilakukan manusia silver tadi, bisa memiliki resiko yang besar. Mulai dari kulit yang melepuh, kematian sel kulit, sampai yang lebih parah nih, kanker kulit. Jadi buat yang tertarik, mending mikir-mikir dulu deh. Sekarang waktunya kita pindah lagi untuk membahas penghasilan para ninja. Kata ninja ini emang cocok banget untuk profesi yang akan kita bahas sekarang, yaitu tukang parkir. Iya, soalnya tukang parkir itu emang udah kayak ninja. Pas motor di standar, merekanya nggak ada. Pas motornya keluar tiba-tiba, prit, ya mundur. 2000 mas mbak. Pokoknya profesi ini emang bisa saingan dah sama ninja. Nah, ngomongin tentang penghasilan, tukang parkir emang gak boleh dipandang sebelah mata. Kalau kamu masih ingat pada tahun 2019 kemarin, ada nih sosok Agung yang viral di media karena resign dari kantornya untuk menjadi tukang parkir di perempatan Giant Yasmin Bogor. Berdasarkan pengakuan Agung, pilihannya itu adalah pilihan yang tepat karena tukang parkir memiliki tekanan kerja yang rendah dan jam kerjanya cuma sekitar 2 jam. Dari keterangan lebih lanjut, 2 jam kerja bagi Agung itu ya udah bisa menghasilkan sekitar 200.000 untuk hari biasa dan 400.000 kalau di tempat parkirnya lagi ramai. Jadi, kalau dihitung-hitung, penghasilan si Agung dalam sebulan bisa 6-12 juta rupiah per bulan. Dengan penghasilan dan jam kerja yang rendah ini, kita nggak bisa bilang sih kalau keputusan Agung resign dari kantor itu nggak bener. Oke, dari kerjaan-kerjaan yang membagongkan, yang gak butuh modal, sekarang kita pindah nih ke kerjaan yang butuh modal dan kerja keras, yaitu pengepul barang bekas. Ya, meskipun terdengar seperti menjadi pemulung dengan gaya, jangan salah, karena pengepul barang bekas memiliki penghasilan yang bisa bikin kamu bengong. Contohnya saja, Pak Ali berikut ini yang menjadi pengepul barang bekas sejak tahun 2008 kemarin. Dengan bermodalkan 5 juta rupiah pada saat itu, Pak Ali sekarang memiliki omset fantastis mencapai 150 hingga 300 juta rupiah per hari. Bayangin tuh, ratusan juta rupiah kalau dipakai beli seblak bukan cuma bibir kita yang jontor, tapi mungkin aja bibir se-RW bisa ikutan jontor. Nah, berdasarkan pengakuannya, penghasilan mengerikan tadi didapatkan bapak beranak 2 ini setelah merintis usahanya selama lebih dari 5 tahun. Yang tentu aja itu nggak mudah. Pada awalnya, banyak yang mencemooh Pak Ali dan keluarga karena dikatain keluarga pemulung. Iya, namun sekarang semuanya udah berbalik. Karena Pak Ali udah kaya raya dengan memiliki 2 gudang barang bekas, 2 rumah, 2 mobil, hingga 8 hektar sawah. Kira-kira orang-orang yang cemooh Pak Ali dulu sekarang gimana ya? Apakah kepanasan? Oke deh gengs, menurut kamu mana nih pekerjaan yang paling membagongkan dari semua yang kita bahas tadi? Sebutkan jawaban kamu di kolom komentar ya.